Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi preview kelas. Apakah suara saya sudah kedengeran? Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Boleh tolong kasih feedbacknya di kolom chat. Soalnya tadi koneksi saya agak kurang bagus ya. Jadi boleh ya teman-teman kasih feedback. Apakah suara saya sudah aman terdengar oleh teman-teman semuanya ya? Jelas, sip. Oke, udah jelas ya. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya sekali lagi salam dan juga selamat datang di sesi preview kelas hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, teman-teman semuanya. Saya Mona dan malam hari ini seperti biasa ya, saya mau menyapa teman-teman semuanya nih yang sudah hadir on time di sesi preview kelas ini ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ada nggak yang baru pertama kali ikutan sesi preview kelas? Coba yang baru pertama kali boleh ketik di kolom chat. Baru pertama kali dan menyaksikan dari kota mana ya. Kenapa saya tanya yang baru pertama kali hadir karena sudah tugas saya ya untuk menyampaikan apa sih preview kelas ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan biar nggak bingung nih ya preview kelas itu apa nih ya. Oke, banyak nih yang baru pertama kali hadir. Oke ya, welcome ya teman-teman yang baru pertama kali ikutan. Selamat datang, selamat bergabung di sesi preview kelas, sebuah sesi pembelajaran yang diadakan oleh kelas marketer. Oke, teman-teman semuanya, sesi preview kelas adalah sesi belajar di mana nanti selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, 1,5 jam kita akan belajar, jadi nanti akan ada sesi materi dan juga tentunya akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman pastikan untuk standby untuk hadir dari awal sampai akhir sesi nanti supaya teman-teman bisa mendapatkan materinya secara full dan juga teman-teman bisa bertanya ya. Dan pokoknya wajib untuk standby karena sesi malam hari ini adalah sesi memulai akun TikTok dari nol hingga bisa dapat income ya. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita belajar gimana sih caranya kita bisa memulai akun TikTok kita. Ya karena kan sekarang TikTok ini hype banget ya. Jadi teman-teman gak ada salahnya untuk mempelajari ya gimana sih caranya kita bisa bikin akun TikTok kita itu dari yang nol gitu ya, dari yang akun baru sampai akhirnya kita bisa menghasilkan income dari TikTok. Materi kita malam hari ini yang pertama ada tipsnya, gimana cara memulai TikTok untuk pemula, lalu ada kunci rahasia mendapatkan income dari TikTok dan tentunya akan diajarkan step by step membesarkan akun TikTok. Nah, materinya akan dibawakan secara live teman-teman ya, bukan cuma satu tapi nanti akan ada dua orang pemateri. Yang pertama akan ada Mas Praseno Nugroho, beliau adalah seorang praktisi TikTok marketing, social media expert, dan beliau sudah meraih 1 M pertama dari TikTok affiliate. Ya, jadi teman-teman nanti dengerin ya, simak gimana sih caranya Mas Pras bisa menghasilkan income dari TikTok ya. Dan nanti setelah itu akan ada sesi dari Mas Hermas Puspito. Beliau adalah seorang pebisnis online, sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, sudah membangun lebih dari 15 unit bisnis, dan beliau membina ribuan pasukan penjualan. Selain itu, Mas Hermas juga menulis sudah lebih dari 20 judul buku bisnis bestseller yang diterbitkan. Beliau juga adalah seorang national speaker dan mentor bisnis untuk Kementerian UKM dan juga pebisnis online. Oke, teman-teman, itu tadi pemateri kita ya, yang akan membawakan materinya malam hari ini. Buat teman-teman semuanya, kalau nanti sesinya udah dimulai, kolom chat to everyone akan kami tutup, jadi teman-teman nggak bisa chat seperti sekarang ya, nggak bisa chat ke everyone ya, tapi nggak usah khawatir karena teman-teman tentunya akan tetap bisa berinteraksi dan juga bertanya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengirim pertanyaannya secara direct ya. Jadi pastikan nanti teman-teman kalau lagi sesi Mas Pras kan pertama sesi Mas Pras ya, jadi teman-teman kirim pertanyaannya ke Mas Pras Eno Nugroho. Kalau nanti sesinya Mas Hermas, pastikan teman-teman kirim chatnya ke Mas Hermas Puspito supaya pertanyaan teman-teman bisa langsung terjawab oleh mereka. Oke, udah oke ya?
teman-teman semuanya siapin catatan, siapin notes, atau boleh juga nanti paling gampang, paling simple adalah screenshot aja slide materi yang ditampilkan ya. Kenapa? Karena kami tidak membagikan file PDF, kami juga tidak membagikan link rekaman. Jadi teman-teman cuma bisa menyimak materi satu kali ini aja ya. Jadi nggak ada rekamannya, nggak ada slide materinya. Wajib teman-teman screenshot sendiri, wajib catat dan menyimak tentunya dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari sesi kita pada malam hari ini. Oke? Yang udah siap buat belajar boleh ketik di kolom chat. Saya siap. Yuk, sambil aku mau cross check dulu, Mas. Oh, Mas Prasena sudah hadir ya. Sudah ready, Mas Pras? Oke. Ini koneksi saya agak-agak keganggu kayaknya ya. Semoga nanti pas kita udah mulai sesinya, teman-teman bisa lancar ya. Kita berdoa semoga sesinya lancar, nggak ada kendala dari awal sampai akhir. Oke. eh Mas Hermas, apakah sudah ready? Oh, udah ya. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman ya langsung aja kita mulai. Kita masuk ke sesi materi biar teman-teman juga puas nih ya nyimak materinya dan juga sesi tanya jawabnya juga supaya bisa lebih panjang. Jadi kita akan langsung mulai aja sesi preview kelas kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, mari kita sambut Mas Hermas Puspitos. Silakan. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang. Saya excited sekali untuk menyambut teman-teman yang baru hadir. Ada nggak yang baru pertama kali masuk ke dalam session program kelas marketer via Zoom kelas ya? Mungkin saya mau cross check dulu. Siapa yang tadi ya sempat hadir di live saya? Yo, ada? Atau mungkin ada yang ikutan session ini karena hadir di live TikTok saya. Kalau ada, ketik ada. Yo, kalau ada, ketik ada. Oh, banyak ya. Oke, welcome, welcome. Nah, bedanya apa Mas Hermas kalau live TikTok sama session Zoom class? Kalau live TikTok, teman-teman semua, kita hanya bisa dalam bentuk audio sharing. Kalau teman-teman semua dalam konteks ini, Zoom class, kita akan share slide. Nah, jadi teman-teman akan belajar step by step. Dan enaknya meskipun ini gratis, teman-teman akan dapat banyak ilmu. Dan rekan-rekan semua yang berbagi tidak hanya saya akan berbagi di session yang kedua. Ya, tapi session yang pertama, siap-siap yang bahas langsung guru saya. Tapi sebelum saya cerita siapa beliau, izinkan saya memperkenalkan program ini dan perkenalkan diri saya pribadi. Ya, perkenalkan saya Hermas, saya 12 tahun menjalankan bisnis online dan sejak bulan Januari kemarin ya saya berfokus menggunakan TikTok marketing. Saya nggak menyangka dalam 3 bulan pertama tembus 40.000 follower dan yang menarik adalah dari sana bisa mengembangkan beberapa bisnis unit. Nah, yang menarik rekan-rekan semua adalah program ini disupport oleh kelas marketer dan sesi ini meskipun gratis, tapi saya memastikan teman-teman semua bakal banyak dapat ilmu. Siapakah yang akan berbagi di sesi yang pertama? Beberapa rekan-rekan sudah pada tahu, tetapi mungkin ada yang belum tahu. Saya perkenalkan beliau. Beliau bernama Mas Pras. Beliau adalah guru saya, mentor saya, ya. Dan yang menarik adalah beliau juga seorang speaker, pebisnis, affiliate marketer yang menghasilkan omset lebih dari 1,2 miliar dalam 1 bulan. Dan yang menarik adalah beliau akan membagikan bocorannya. Yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen. Yang mau dapat bocorannya ketik mau. Yo, ketik di kolom chat ya. Siap-siap, saya nggak akan panjang lebar karena saya bukan PRT ya. Jadi nggak akan pengumuman banyak-banyak ya. Standby dari awal sampai akhir. Siap-siap bakal dapat banyak ilmu. Kita berikan energi yang terbaik. Mari kita sambut Mas Prasino Nugroho. Silakan Mas Pras. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermas. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih buat kesempatannya, buat teman-teman udah mampir di malam ini. Thank you buat Mbak Ulfi, Mas Hermas, dan moderator Mbak Mona. Oke, kita langsung saja. Seperti tadi Mas Hermas, bukan Pak RT. Oke, kita langsung. Ini dari saya. Baik, teman-teman. Malam ini kita akan belajar sesuatu dari pengalaman ya. Pengalaman saya ingin sharing bagaimana sih mendapatkan income tambahan dari TikTok. Sekilas tentang saya, ya. Saya sertifikat Social Media Manager School dan memiliki sertifikasi BNSP Social Media. Ya, BNSP itu singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dari pemerintah di bidang social media marketing dan sudah memberikan training ya lebih dari 12.000 orang hingga tahun 2018
ya teman-teman. Di antara tahun itu, setelah itu ada pandemi, saya vakum untuk memberikan training offline, dan alhamdulillah saya dihubungi oleh pihak Kominfo menjadi Key Opinion Leader di bidang literasi digital ya selama tahun 2021 untuk wilayah Jawa Timur setahun penuh ya teman-teman. Lalu saya mencoba keberuntungan saya ya bergabung di TikTok Affiliate di kategori 3C. Kategori 3C itu kategori di mana berjualan produk elektronik seperti iPad, handphone, peralatan mikrofon untuk bikin konten, atau tripod, dan segala macam peralatan elektronik lainnya. Nah, kenapa sih saya join TikTok? Apakah tiba-tiba saya tertarik TikTok? Nah, teman-teman, saya ada sebuah pertimbangan saat sebelum benar-benar terjun ke TikTok. Itu di sekitar pertengahan atau menuju akhir tahun 2020. Ya, saya melihat di Instagram banyak sekali video berseliweran yang ada logonya TikTok. Lalu saya berpikir, oh ini TikTok ini apa sih? Kok rame banget ya di IG? Lalu saya coba untuk mencari tahu, ternyata TikTok adalah sosial media yang lagi digandrungi. Kenapa? Karena di situ kita bisa buat langsung videonya dan edit langsung. Kasih stiker, kasih musik, ya. Jadi rame banget dan bisa di-share di sosial media lainnya. Gitu. Sehingga saya berpikir, wah ini bakal besar nih. Karena saat itu di IG belum ada, bahkan di Facebook untuk sebuah aplikasi editing video yang langsung diposting di sosmednya. Nah, ternyata benar dugaan saya cek kembali untuk verifikasi di Google Trend di bulan ketiga ya atau bulan keempat di bulan Juni 2021, TikTok akhirnya menjadi nomor satu melebihi YouTube, Instagram, dan Facebook hingga sekarang. Sekarang nomor satu adalah TikTok ya teman-teman di pojok kanan ini, nomor dua YouTube, tiga atau empat Instagram dan Facebook. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau ingin mendapatkan income, ingin mendapatkan calon konsumen yang baru, ya, ingin mendapatkan personal branding yang lebih banyak dikenal oleh orang, ya TikTok tempatnya, ya karena perhatian orang-orang ada di TikTok saat ini. Oke. Namun bagaimana cara mengembangkan akun TikTok hingga lebih banyak follower dan menghasilkan income? Saya sama bingungnya seperti teman-teman. Ya, saat mengawali TikTok, follower saya hanya 7. Berapa teman-teman? Ada 7. Bayangin dari 7 follower ini, saya follow 25 orang. Dengan harapan dari 25 orang itu, ya mereka semua bergabung atau follow kepada saya. Kenyataannya tidak, teman-teman ya. Dan saya memikirkan bagaimana ya cara nambahin follower lebih cepat, lebih banyak, ya, dan videonya ditonton lebih banyak orang. Saya iseng postinglah banyak video hingga satu ketika salah satu video saya ditonton hingga 400 orang ya hanya dengan 7 follower. Bayangin followernya cuma 7 dan nonton hingga 400. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan agar semua orang juga bisa mendapatkan hasil yang sama? Nah, saya mencoba berbagai macam cara, teman-teman. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan akhirnya saya menemukan sebuah pola yang dinamakan pola itu adalah sebuah urutan yang dimana teman-teman lakukan juga memiliki peluang yang sama ya bisa mendapatkan lebih banyak follower dan lebih banyak penonton. Dan ini hasil yang saya lakukan ya, hasilnya sudah 300.000 lebih follower dengan 3 juta orang yang suka. Dan pola ini sudah saya bagikan ke Mas Hermas, di mana teman-teman saya mendapatkan 10.000 follower pertama saya. Saat saya belum menemukan polanya, caranya, saya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sedangkan Mas Hermas, setelah saya bagikan polanya, hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, teman-teman. Hanya 1 bulan, 10.000 follower. Itu di bulan Januari 2023 ini, teman-teman. Ya, sangat cepat, bukan? Nah, untuk mengetahui sharing lengkapnya, nanti setelah sesi saya, teman-teman. Ya, pastikan teman-teman selalu stay di Zoom ini. Oke, baik. Lalu apa saja sih yang saya perlu lakukan dan apa saja yang jangan teman-teman lakukan? Kalau teman-teman lakukan, tentu hasilnya tidak maksimal. Nah, teman-teman, ya dari 300.000 follower itu, saya mau mulai affiliate saat follower saya 200.000, 100.000 atau antara 200.000-an itu ya, teman-teman. Dan alhamdulillah, ya hampir setiap bulan saya masuk ke 10 besar di kompetisi TikTok. Dan terakhir, bulan kemarin, ya
di tanggal 20 Maret hingga 14 Maret saya masuk urutan ke 6 besar ya. Terus kemarin itu tanggal 18, nah dari Kamis saya masuk di posisi 11 untuk ke seluruh kategori elektronik ya, di nomor 11. Dan sempat juga di antara tanggal itu saya juga mengikuti kompetisi ya, Ramadan Sale, itu mendapatkan apa namanya pemenang juara 4 untuk perolehan omset terbesar di kompetisi, lalu termasuk juara kedua dengan durasi live terpanjang, teman-teman ya, di tanggal 9 sampai 15 April. Oke. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan biar teman-teman juga bisa memiliki peluang yang sama? Ya, yang pertama ya, teman-teman, ini ada 3 pola atau 3 pondasi. Pondasi itu ibarat rumah, teman-teman ya. Kalau salah satu pondasinya tidak kuat atau bahkan tidak ada, tentu tidak bisa besar tuh namanya akun TikTok ya, atau tiba-tiba jatuh saat sudah mencapai follower yang besar. Nah, itu perlu kita ketahui apa saja itu. Yang pertama adalah pola pikir. Bagaimana kita berpikir sehingga ya mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, itu yang disebut pola pikir. Pondasi kedua adalah mengenal TikTok. TikTok itu apa sih? Ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita nggak kenal TikTok, kita tidak disayang oleh TikTok. Ya, saya pun tidak kenal TikTok, akhirnya tidak disayang TikTok pada awalnya. Akun TikTok saya yang pertama ya, teman-teman, itu diblokir selamanya tanpa tapi. Ya, diblokir selamanya. Dan yang teman-teman lihat tadi itu, ya, akun TikTok saya yang kedua di Praseno.Nugroho. Ya, pastikan teman-teman follow untuk dapetin harga elektronik termurah. Ya, lalu yang ketiga, teman-teman. Nah, ini tentang skill dan membangun kebiasaan. Ya, itu penting banget. Skill apa saja yang perlu dibangun dan kebiasaan apa saja yang perlu dilakukan. Kalau 3 pondasi ini ada dan terus dibangun, ya, saya yakin ya akun TikTok teman-teman akan terus membesar dan membesar. Gitu. Kita langsung aja mulai yang pola pikir. Nah, tentang pola pikir. Pola pikir itu penting kenapa? Karena teman-teman, berapa banyak sih teman-teman melihat atau mengetahui ya, banyak orang belajar cara mendapatkan uang di TikTok. Banyak orang belajar cara membesarkan akun TikToknya sehingga followernya banyak, penontonnya banyak. Tapi ya tidak mencapai hasilnya. Karena apa? Bukan caranya yang salah, tapi pola pikirnya tidak tepat. Nah, oleh karena itu, ya pola pikir itu seperti ibaratnya perkalian. Kalau kita ya membayangkan mempunyai miliki satu aja pola pikir yang tepat, satu saja teman-teman, dengan ratusan cara, tentu hasilnya akan didapat lebih banyak. Ya, minimal satu teman-teman. Oke, jadi layaknya perkalian, ya kalau satu pola pikir yang tepat dengan 100 cara, hasilnya juga mencapai 100. Ya. Nah, lalu apa sih pola pikir yang tepat itu sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasilnya? Yang pertama, minimal punya ini. Segera mulai, jangan ditunda. Ya, segera mulai, jangan ditunda. Jangan menunggu, ya, menantikan kesempatan terbaik. Tunggu nanti kalau saya sudah happy. Tunggu kalau saya sudah semangat. Tunggu dulu, HP saya masih lemot. Saya mau beli HP dulu. Nunggu uang dulu. Tunggu wajah saya ada berjerawatnya ini. Tunggu saya tampilannya kurang menarik nih. Nah, lakukan segera teman-teman. Teman-teman, kalau cek teman-teman di akun saya, Praseno.Nugroho atau Praseno Nugroho, teman-teman akan melihat ya, konten saya di belakang pintu, itu tonton jutaan orang, ya teman-teman. Yang terpenting adalah pesannya tersampaikan, bukan betapa menariknya yang akan kita tampilkan di video, teman-teman. Yang penting pesannya ditampilkan dan jelas dan segera mulai. Kalau kita nggak segera mulai, kita nggak akan tahu apa yang kurang dan apa yang bisa ditingkatkan. Lalu yang kedua, sabar dan konsisten. Rutin posting, ya. Dan walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tetap konsisten lakukan, ya. Karena untuk membesarkan akun TikTok itu bukan butuh orang yang paling pintar, tetapi orang yang konsisten dan sabar untuk melakukannya. Oke. Lalu yang ketiga, niatkan berbagi manfaat dan kebahagiaan. Semakin teman-teman mengejar follower, semakin teman-teman mengejar penonton, semakin jauh. Ya, jadi kalau teman-teman, bagaimana sih Pak cara dapetin follower yang banyak? Jangan dikejar follower,
niatkan berbagi manfaat, niatkan berbagi kebahagiaan, niatkan berbagi pengetahuan. Ya, dengan begitu follower akan berdatangan dengan sendirinya. Ya, itu dia. Oke. Lalu yang keempat adalah investasi ke diri sendiri. Seperti malam ini, ya. Biasanya kalau datang habis dari kantor atau jam-jam segini nonton televisi atau tiduran, tapi teman-teman beda malam ini, ya. Teman-teman menyempatkan diri di sini, ya, untuk belajar, untuk mendengarkan cerita saya, ya, di mana teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ya impian teman-teman tercapai mendapatkan penghasilan tambahan dari TikTok. Atau mungkin ya nanti di kelas marketer ada penawaran seperti buku atau workshop, ikuti teman-teman karena itu adalah bentuk dari investasi, bukan mengeluarkan uang. Karena apa? Karena itu sangat cepat membantu pertumbuhan atau hasil yang teman-teman inginkan. Oke. Nah, kemudian apa sih itu TikTok? Nah, sekarang kita masuk ke kenal TikTok itu apa. TikTok sendiri ini berbeda cara kerjanya dengan IG. Ya. Kalau IG saat kita posting ya atau orang yang kita follow itu kita posting, besoknya kita akan lihat, cenderung akan melihat. Tapi kalau di TikTok, orang yang kita follow dan besoknya mereka posting, kita nggak lihat. Ya teman-teman. Karena apa? Karena cara kerja di TikTok itu berbeda, yaitu berdasarkan interest atau ketertarikan. Ya. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi ya seminggu yang lalu follower kita suka dengan yang namanya konten kita, tapi 2 minggu berikutnya suka dengan konten memasak. Ya, ketertarikannya bergeser. Artinya ya dia nggak melihat konten kita yang sedang fokus pada FYP-nya atau beranda TikTok-nya lagi banyak konten yang memasak seperti itu. Ya, itu perbedaan yang signifikan. Nah, aplikasi TikTok sendiri itu ada dua, kok teman-teman. Di TikTok ada dua, TikTok dan TikTok Live. Mana yang dipilih? Pilihlah yang TikTok. Ya, karena apa? Karena aplikasi TikTok ini yang full version, maksudnya lengkap, ya, lengkap untuk memaksimalkan teman-teman mendapatkan income. Kalau TikTok Live itu aplikasinya ya TikTok betul sama, namun dia mengurangi banyak fitur seperti fitur filter, fitur apa tuh lagi namanya live itu nggak bisa live ya. Jadi TikTok Live digunakan untuk mungkin ada orang yang ingin buka TikTok tapi terlalu berat HP-nya RAM-nya masih kecil. Nah, itu TikTok. Mungkin ada orang yang di daerah sinyal internetnya nggak terlalu lancar tapi ingin buka TikTok. Yes, itu bisa dibuka dengan TikTok Live begitu ya. Jadi orang yang pasif menggunakan TikTok bisa jadi pakai TikTok Live. Nah, untuk merekam di TikTok tuh bagaimana? Cara merekam di TikTok saat teman-teman buka aplikasi TikToknya, klik tanda plus ya di bagian pojok bawah, paling bawah itu, lalu kemudian muncul ada stories ya, ada video seperti ini ya. Stories itu mirip lah seperti di IG, 15 detik ya, dan berlaku 24 jam setelah itu hilang atau masuk ke arsip. Ya, arsip itu ada di bagian private. Nah, namun TikTok itu bukan hanya bisa posting video, teman-teman juga bisa posting foto, bisa juga posting teks. Ya. Dari pengalaman saya, untuk foto dan teks tidak disarankan. Ya. Lebih disarankan untuk itu, teman-teman. Untuk video, karena interaksinya tidak terlalu ada kalau untuk foto. Ya, oleh karena itu, penting sekali untuk menggunakan video. Nah, kalau teman-teman ingin membuat video yang lebih panjang dan editnya di TikTok, juga bisa pilih kamera. Di pojok kiri pilih kamera, ada 3 durasi, 15 detik, 60 detik, sampai 3 menit. Nah, ini bisa. Namun kalau teman-teman, Pak, saya sudah punya video rekam dari kamera HP saya ingin upload ke TikTok, bisa banget ya, tinggal klik unggah di pojok kanan. Syaratnya maksimal 10 menit. Syaratnya maksimal 10 menit. Begitu. Nah, teman-teman bisa edit, tambahkan teks, tambahkan musik, seperti itu. Nah, ngomongin tentang beranda TikTok, ini berbeda banget sama IG, sama Facebook. Teman-teman akan melihat hal ini. Ya, ada mengikuti,
teman untuk Anda. Apa ini? Bahkan ada live. Ya, kalau teman-teman sentuh bagian live, teman-teman klik gitu bagian live, teman-teman akan melihat uh, orang-orang yang sedang live, ya, orang-orang yang sedang live. Nah, kalau mengikuti itu teman-teman yang sudah follow, misalkan teman-teman follow akun saya gitu. Ya, kalau teman-teman ingin melihat mungkin suatu ketika loh kok videonya Pak Pras nggak masuk ya di beranda saya. Nah, coba klik mengikuti, nanti pasti ketemu. Ya, mungkin bisa jadi interest teman-teman sudah berubah. Ya, mungkin saya lagi bahas tentang elektronik, teman-teman nggak tertarik bahas elektronik, tertariknya tentang bagaimana cara mengembangkan akun TikTok. Nah, itu bisa jadi ada di mengikuti. Kalau ingin lihat postingan saya yang terbaru. Oke. Kalau untuk teman, ya di bagian teman, kalau diklik itu sudah saling follow, ya. Saya dan teman-teman sudah saling follow. Itu di bagian teman. Kalau untuk Anda itu FYP. Ya, FYP itu adalah video yang dimana diasumsikan oleh TikTok, teman-teman itu tertarik. Bagaimana TikTok itu bisa tahu bahwa teman-teman masuk ke video FYP, videonya masuk FYP ya. Misalkan teman-teman lagi suka lagi cari mobil baru lah di YouTube, di IG, lagi cari mobil baru. Kok tiba-tiba mobil itu infonya ada di TikTok ya? Nah, itu bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Atau teman-teman nggak sengaja ada video lewat, teman-teman like tentang memasak mungkin atau bola mungkin. Besoknya atau kemudian beberapa menit lagi ditunjukkan di untuk Anda video tentang bola seperti itu. Itu cara kerja TikTok berdasarkan untuk Anda atau FYP. Gitu. Ya, ini yang disebut interest, ya, ketertarikan. Jangan kaget, video-video yang masuk FYP itu sebagian besar belum teman-teman follow. Gitu, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana video bisa masuk FYP agar ditonton di luar follower teman-teman? Bentar lagi saya akan infokan. Nah, berbicara di materi di awal, bagaimana sih cara dapetin duit dari TikTok? Apakah harus jualan? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak harus. Ada berbagai macam sumber penghasilan dari TikTok. Oke, yang pertama adalah menerima endorse. Menerima endorse ini kita punya follower mungkin di antara 1.000 sampai 10.000 itu sudah bisa terima apa namanya endorse teman-teman. Sudah bisa. Namanya bisa disebut influencer, ya, mikro influencer, dan teman-teman bisa mendapatkan duit dari posting dari orang yang menggunakan jasa endorse teman-teman. Gitu. Oke, yang kedua adalah berjualan produk sendiri. Ya, ini jualan online dimanapun juga bisa ya. Teman-teman stok barang atau sebagai reseller sebuah produk, kalau ada yang beli, teman-teman akan kirim, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, ini dia yang jarang di IG ya sama YouTube, yaitu dapat gift atau hadiah saat live. Jadi di fungsi live di TikTok, ya saat kita lagi live, itu ada orang bisa kirim itu uh, stiker singa, gitu, animasi-animasi tertentu. Nah, animasi-animasi itu adalah simbol dari uang. Misalkan singa, oh itu artinya 1 juta. Oh, kalau mawar artinya 200 rupiah, misalkan seperti itu. Ya, kalau paus, oh artinya 200.000, begitu. Ya, macam-macam tergantung nominalnya. Ya, itu bisa diuangkan saat itu juga. Jadi jangan kaget kalau ada orang penghasilannya 1 juta dari live saja, nggak jualan apapun. Cuma nampang muka, cerita-cerita, ya ajak orang ngobrol, dapat duit dia. Gitu. Oke. Lalu yang keempat, live berlangganan. Nah, ini yang sudah aktif live dan punya fans ya, mau dapetin member VIP, bisa dibuka nih yang mau live berlangganan atau dapat member VIP saya selama live bisa nih ya. Maksimal bayar 100.000 teman-teman. Itu adalah ketentuan dari TikTok. Jadi live berlangganan itu 100.000 dan dibayarkan ya setiap tanggal 15. Jadi orang bayar untuk berlangganan live-nya teman-teman. Dapat apa aja sih orang berlangganan live saya misalkan? Tergantung teman-teman. Misalkan kalau teman-teman lagi live bisa kasih kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu ya bagi yang bertanya yang berlangganan, atau bisa live bareng,
bisa request lagu, ya lebih diutamakan lah misalkan contohnya seperti itu. Oke. Lalu jual konten eksklusif. Nah, jual konten eksklusif ini yang mana saat kita posting video tidak semua orang bisa melihat, hanya yang membeli. Betul, ini bisa ya. Terus yang terakhir adalah TikTok affiliate, seperti yang saya lakukan namanya TikTok affiliate. Sebagai TikTok affiliate ya itu artinya nggak perlu nyiapin produk ya, nggak perlu nyiapin produk, nggak perlu packing, nggak perlu modal besar. Kalau ada orang beli, teman-teman dapat komisinya. Udah gitu aja. Dan komisi dibayarkan dari TikTok rata-rata 7 hari. Jadi bukan saat ada orang check out, orang beli, langsung teman-teman dapat. Enggak, beda. Beda saat dapat gift ya. Kalau dapat gift itu langsung 1 hari itu juga dapat. Gitu. Tapi kalau live, enggak. Ada yang beli, ya nanti tunggu barangnya sampai datang. Kalau rumahnya jauh ya makin lama juga komisinya dapat gitu. Tapi ya itu fair ya, itu wajar. Gitu. Dan yang terakhir, tidak saya tulis, sedang dalam proses, yaitu seperti YouTube. Jadi kalau kita bikin video, sela-selanya diletakkan iklan. Nah, itu bakalan ada di TikTok, bakalan ada di Indonesia. Sekarang sudah ada di Brasil sama Amerika. Oke. Nah, teman-teman, ya, saat teman-teman akan mengembangkan akun TikTok, ada beberapa hal yang jangan dilakukan, ya. Dan oh ya, sempat saya di awal cerita kenapa akun saya diblokir. Itu karena ya teman-teman, TikTok itu menyarankan tidak terlalu sering menampilkan anak kecil, ya. Dan TikTok ini sebenarnya aplikasi dewasa, 18 tahun ke atas, ya. Kalau di sini ada yang menggunakan TikTok dengan mendaftar usia 18 tahun ke bawah, itu tidak bisa menggunakan fitur live. Artinya tidak maksimal untuk dapatin duit dari TikTok. Ya, apa yang saya sebutkan tadi, live dapat gift, terus bisa live aja nggak bisa. Terus ikut affiliate itu nggak bisa, teman-teman. Affiliate harus usianya 18 tahun ke atas. Begitu. Nah, kapan hari yang saya kena blokir gara-gara saya mendaftar di usia saya sebenarnya 18 tahun ke atas, tapi videonya lebih banyak tampil anak saya sendiri. Nah, itu kena blokir. Itu nggak langsung sih, hanya nggak langsung diblokir ya. TikTok sepertinya menunggu memastikan apakah ini yang benar, yang orang dewasa atau enggak. Ternyata selama 6 bulan saya tidak posting apapun wajah saya, akhirnya kena blokir. Gitu ya. Nah, satu lagi untuk mengembangkan akun TikTok, hindari FLKS. Nah, FLKS itu ajakan follow, like, comment, dan share. Kan yang belum tahu ya. Jadi, ya, seringkali kalau kita cari kata kunci cara dapat follower cepat, itu akan muncul FLKS, ajakan FLKS. Jadi, teman-teman diwajibkan, ya, kalau mau nambah follower, cara FLKS yang tidak saya sarankan, ya, itu memfollow setiap akun yang mengajak itu. Di-follow, follow. Nanti mereka akan follow balik. Jadi cepat sekali followernya naik, ya. Tapi kenapa tidak saya sarankan? Ada 2 hal, ya. Yang pertama, ya, kalau teman-teman mendapatkan follower dari ajakan saling follow, ya, nanti itu akan berhenti, ya, videonya saat teman-teman berjualan. Mereka nggak tertarik, karena mereka tertarik hanya untuk ikut FLKS saling follow. Kalau bukan membahas tentang ajakan saling follow, nggak dapat penonton, nggak dapat like atau komen dan share. Dan yang kedua, TikTok tidak mengizinkan teman-teman mengikuti orang lebih dari 10.000, ya, mengikuti orang lebih dari 10.000 orang. Jadi, ya, cara saling follow itu tidak tepat untuk jangka panjang. Karena saya pernah mendapatkan pertanyaan ya dari seorang pengguna TikTok, Pak, follower saya kok nggak bisa nambah lagi ya? Dan saya juga nggak bisa follow akun orang. Loh, kok bisa? Saya penasaran. Coba saya cek dulu. Oh, ternyata dia sudah mengikuti orang sebanyak 10.000, 10K, dan dia sudah diikuti atau di-follow, dia punya follower 10.000. Jadi stuck gitu, ya berhenti di situ. Saya rasa teman-teman nggak pengen jadi seperti itu juga kan? Nah, itu perlu dihindari. Lalu yang kedua, beli followers atau akun. Ya, kembali lagi.
video teman-teman ditonton itu berdasarkan ketertarikan. Jadi tidak ada hubungannya follower banyak dengan laris manisnya penjualan. Tidak. Saya katakan tidak. Teman-teman yang baru akunnya kecil bisa jadi mendapatkan omset yang sama, bahkan lebih dibandingkan saya. Ya. Terus yang followernya nggak banyak. Itu bisa banget teman-teman. Dan yang kedua, belikan karena TikTok itu berdasarkan interest, ketertarikan, bukan berdasarkan follower. Oke, yang ketiga, jangan membuat konten gaduh-gaduh. Hari ini posting tentang wajah, ya joget-joget begini, besok bahas tentang masakan, besok tentang curhatan, nah macam-macam gaduh-gaduh. Ya, nanti kalau followernya jadi bingung, ini bahas apa sih sebenarnya? Begitu. Oke. Nah, kalau sampai di sini ada yang bertanya, jadi Pak, bagaimana sih cara dapat duit dari TikTok? Oke, sekali lagi, kalau di sini masih ada yang bertanya, jadi Pak, bagaimana sih cara dapat duit dari TikTok? Oke, satu-satunya cara yang saya ketahui, ya, tadi tentang peluang mendapatkan duit dari TikTok itu dari live, dari jualan, dari menjadi affiliate. Sebenarnya, ya, semua itu untuk dapetin duit dari TikTok, yaitu dari konten atau video. Ya, kalau teman-teman tidak membuat video, ya nggak akan ada itu follower bertambah, nggak akan ada itu keranjang kuning atau berjualan. Bagaimana kita bisa berjualan kalau nggak bikin video? Ya, bagaimana orang bisa tahu kalau kita jualan itu kalau nggak ada videonya, ya kan? Bagaimana kita bisa kedatangan orang saat live kalau kita nggak pernah buat video ajakan untuk join live kita, ya kan? Jadi semuanya berasal dari video atau konten. Nah, lalu bagaimana cara membuat video yang mendatangkan penghasilan? Nah, yang pertama kita bikin video yang pilih yang kita sukai atau kita kuasai. Nah, teman-teman sukanya apa ini? Ya, sukanya apa ini? Kalau teman-teman sukanya tentang memasak, ya udah bahas tentang masakan. Ya, itu yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman mungkin bekerja sebagai profesi tentang dokter, ya atau pebisnis, udah sampaikan aja, ceritakan. Ya, itu akan muncul banyak ide kontennya. Lalu yang kedua, apa yang sedang lagi dibicarakan banyak orang, sebuah problem, dan produknya teman-teman atau teman-teman punya solusi di kontennya. Nah, itu temukan masalah, solusinya ada di konten. Yang ketiga, cek akun kreator lain. Nah, kalau teman-teman bingung nih cari ide konten, cari akun yang lain, akun kreator yang memiliki target penonton kurang lebih sama. Mereka sedang buat video seperti apa. Lalu yang keempat, cek berita atau googling, ya. Apa yang sedang ramai dibicarakan? Ya, sebagai contoh, sedang ramai war ticket Coldplay. Ya, tadi kan di awal ada lagu Coldplay ya. Coldplay kan akan hadir ke Indonesia di bulan November. Ya, pasti lagi ramai banget. Namun, bagaimana saya orang yang berjualan elektronik bisa mendapatkan perhatian dari momen itu? Ya, saya buat konten semacam 3 peralatan yang wajib kamu bawa saat konser Coldplay. Apa itu? 1, kipas angin. Ya, kedua, power bank. Ketiga, HP yang kameranya bagus. Nah, itu semacam salah satu konten yang bisa menghasilkan uang yang mendompleng berita yang lagi booming seperti itu, teman-teman. Ya. Dan salah satunya juga ini, teman-teman. Konten ini saya ada contohnya. Kabar buruk bagi pencinta sepak bola. Sekarang kalau TV kamu belum menjadi TV digital, tidak bisa nonton siaran sepak bola dari FIFA. Lalu bagaimana caranya, Pak? Tanpa perlu beli TV baru, bisa merubah menjadi TV digital. Wah, simpel banget. Tonton video ini sampai habis ya, teman-teman. Kamu perlu cuma 1 alat saja, ya. Dan ini dia alatnya. Yes, set-top box. Dengan alat ini, kamu bisa nonton siaran televisi kamu, ya. Dan tanpa perlu membuang TV kamu yang lama, teman-teman. Bahkan TV kabung bisa, ya. TV tabung bisa, teman-teman. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini kalau dibuka, dalamannya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kamu bakal beli ini, dapat remote, ya. Dan ini alatnya.
kok bisa merubah jadi TV digital? Caranya, antennya ya, teman-teman colokin di sini, terus kabel yang warna-warni 3 ini colokin di TV-nya. Seperti ini teman-teman. Dan nyalakan. Semudah seperti itu. Betul, dari anten, masukkan 3 ini, lalu nyalakan. Dan teman-teman bisa nonton YouTube sekalian. Nih, bisa nonton YouTube, teman-teman. Tanpa perlu membuang TV lama kamu. Bahkan TV tabung. Langsung aja dicek out sebelah sini, teman-teman. Bagi kamu pencinta olahraga. Thank you. Oke, nah video itu teman-teman, kalau saya minta pendapatnya, apakah video itu bagus dari perkataan saya? Cara saya membawakan itu terputus-putus, ya, berulang-ulang, seperti dikejar-kejar, nggak tahu dikejar apa gitu ya teman-teman. Ya, terus yang kedua penataan lampunya juga jelek teman-teman. Ya, videonya kurang estetik lah, kurang keren lah videonya ini. Ya, itu kalau saya lihat dari segi negatifnya. Ya, dan saya bisa menunda untuk membuat video itu. Saya bisa saja tidak memposting video itu karena jelek. Ya, tapi dari video yang jelek ini teman-teman, itu ya saya bisa menghasilkan 5 juta dalam 1 bulan di bulan Oktober. Hanya dari satu video, 5 juta. Ya, mungkin teman-teman bertanya, loh, kok kenapa bisa begitu rame? Karena saat itu bulan November akan mendekati Piala Dunia dan pemerintah beritanya cukup ramai bahwa yang bisa menonton Piala Dunia hanya TV yang sudah bisa menangkap siaran digital, dan solusinya daripada beli TV baru itu menggunakan STB, dan saat itu STB belum disebarkan oleh pemerintah ya, dan saya melihat saya ada nih STB, saya jualan STB. Nah, saat orang klik keranjang kuning, mereka akan dikirim STB-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman gambarannya. Nah, itu kenapa saya bisa rame. Coba bayangkan saya menunda itu. Ya, saya nggak dapat duit 5 juta. Oke, teman-teman. Saya cuma berpikir, yang terpenting pesannya dapat. Ya. Dan banyak yang komentar sinis juga ada. Ngapain buang TV? Aneh aja ini orang ngomong gitu. Ya, banyak. Ya, teman-teman. Ya. Tapi ya, serunya di situ. Oke, kita lanjut. Kabar buruk bagi pencinta. Ini dia, Magic Keyboard harga 1 jutaan dari Gojodok. Serasa pakai MacBook harga puluhan juta. Cara pakainya mudah teman-teman, tinggal tempelkan dan sambungkan dengan Bluetooth. Buat ketik-mengetik rasanya nyaman, nggak bikin jadi kamu kleset. Dan ini sudah saya buktikan ya teman-teman. Dan satu lagi kabar baiknya, trackpadnya ya seperti kamu menggunakan MacBook atau MacBook Air. Nih, bisa scroll-scroll kanan kiri atas bawah. Ya, enak banget teman-teman. Dan ini magnetnya kuat. Nih saya coba jatuhkan, kuat ya teman-teman magnetnya. Dan tempelannya ya, casingnya ini persisi teman-teman. Kalau ditutup ya bagus banget. Oke, baik. Nah, video ini adalah salah satu video tanpa menampilkan wajah ya. Dan salah satu produk yang cukup ramai hingga sekarang ya. Itu kenapa bisa ramai? Karena kembali lagi ke problem ya, ke masalah dan ada solusinya. Bagi pemilik iPad ya, itu ada namanya keyboard, namanya Magic Keyboard. Magic Keyboard itu merek Apple, harganya 5 juta. Teman-teman bisa cek, tanya aja Magic Keyboard, keyboard ajaib ya, Magic Keyboard. Keyboardnya saja 5 juta gitu, belum iPad-nya. Nah, namun saya punya solusi lain, Magic Keyboard harga 1 jutaan. Ya. Itu barangnya persis ya, fiturnya sama. Nah, itu yang jadi banyak peminatnya teman-teman, dan terus mendatangkan profit buat saya hingga sekarang. Jadi berawal dari problem dan diberikan solusinya lewat video ini gitu. Dan kembali lagi teman-teman ya, ramainya video tidak sama dengan penjualan ya. Jadi kalau teman-teman lihat pernah berharap bahwa kalau video ramai itu pasti penjualannya ramai. Tidak, teman-teman ya. Saya pernah ada video jualan power bank, videonya ditonton 50.000 orang, power banknya cuma laku 5 gitu, nggak terlalu banyak, harganya cuma 100.000 power banknya, 100.000 ya. Bayangin ditonton 50.000, power banknya cuma laku 5, ya omsetnya 500.000 gitu. Tapi saya pernah membuat video unboxing HP Vivo yang harganya 3 juta, 4 juta, yang nonton cuma 4.000. Yang nonton cuma 4.000. Tapi yang ada yang beli cuma 1.
Ya, di 4.000 itu baru terbeli cuma satu. Ya itu saya pikir uh, itu lebih baik itu omsetnya langsung 3 juta, 4 juta dengan komisi juga lebih banyak dibandingkan powerbank tadi. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya, tergantung bagaimana kita menyampaikan dari pesan itu. Ini dia. Oke, nah kata kuncinya untuk bisa mencapai itu adalah konsistensi, teman-teman. Konsisten. Bagaimana sih agar kita konsisten, agar tidak patah semangat di tengah jalan? Ya, saya kalau ditanya, apakah selalu bersemangat? Oh, tentu tidak. Saya kadang juga pernah kehilangan semangat, ya teman-teman ya. Tapi saya selalu ingat alasan kenapa saya perlu memulai ini semua. Ya, kenapa saya wajib memulai ini semua. Ya, mulai dari 7 follower hingga ratusan ribu follower sekarang ini. Ya, karena saya mempunyai alasan. Ya, alasan itu yang menggerakkan saya hingga sekarang. Gitu ya, teman-teman. Setelah acara ini, tolong tuliskan kenapa sih pengen dapat uang penghasilan dari TikTok. Ya, pengen dapat uang banyak. Oke, kalau banyak kenapa? Biar ini. Terus kenapa? Jawab sampai 7, teman-teman ya. Kenapa perlu 7, Pak? Karena yang ketujuh biasanya alasan sebenarnya. Alasan alasan itu membuat teman-teman jadi bersemangat saat lagi down. Baca lagi, oh iya saya alasannya ini deh. Nah, akhirnya bersemangat lagi untuk bikin konten, bersemangat lagi untuk mencari ide, seperti itu. Oke, ya. Baik. Yang kedua, tentukan standar konsisten waktu. Konsisten itu bukan posting setiap hari. Konsisten itu bukan posting setiap hari, tetapi konsisten adalah menepati janji. Menempati janji kepada diri sendiri. Kalau bilang 2 hari sekali, ya saya kan posting 2 hari sekali, ya lakukan 2 hari sekali. Bukan 2 hari sekali lalu seminggu sekali tiba-tiba. Nah, itu akan berdampak kepada diri sendiri. Akhirnya kita tidak percaya pada diri sendiri. Ya, kalau singkatannya percaya diri. Nah, jadi semakin kita konsisten, dampak tidak langsungnya, dampak positifnya adalah kita percaya diri. Ya, boleh percaya, boleh enggak, itu yang saya rasakan. Kenapa saya makin hari makin pede? Ya karena saya pede menepati janji pada diri sendiri. Nah, akhirnya jadi PD-nya terbentuk. Gitu. Ini tips buat teman-teman, coba deh konsisten. Entah 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi jangan seminggu sekali, kelamaan. Apalagi sebulan sekali ya teman-teman ya. Minimal lah 2 hari sekali. Oke? Nah, yang ketiga, evaluasi proses dan persingkat. Kadang orang tidak konsisten karena prosesnya itu panjang dalam membuat konten. Contoh nih, saya mau review makanan, apa yang harus dilakukan? Cari apa makanan yang enak. Kedua, kita perlu ke sana. Ketiga, keluarin duit untuk bayar. Keempat, editing. Nah, saat duitnya nggak ada, saat tempatnya jauh, banjir pula, nggak jadi bikin kontennya. Jadi posting, nggak jadi. Ya, oleh karena itu, perhatikan prosesnya. Kalau bisa dipersingkat. Gitu ya. Nah, ini adalah pencapaian saya ya, setahun yang lalu. Bulan September di angka 54 juta ya, omset 1 bulan, tanggal 1 sampai 30, terus tanggal Oktober, tanggal 1 sampai 31 Oktober 195 juta. November naik lagi jadi 560 juta, dan di bulan Desember lompat lagi mencapai 1,1 M. Kalau tanya Januari gimana, Februari gimana, alhamdulillah ya, itu naik ya. Januari, Februari, Maret ya naik teman-teman di angka 1 M. Ya stabil di angka 1 M seperti itu. Oke. Baik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan chat di kolom tanya jawab itu, dan sebentar lagi akan ada sharing dari Mas Hermas bagaimana saya membagikan sebuah pola yang dimana dulu saya mencapai 10.000 follower hanya butuh waktu berbulan-bulan, yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, sedangkan Mas Hermas ya membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan menggunakan pola tersebut. Oke, silakan tanya jawabnya teman-teman. Dan jangan lupa follow akun saya, Praseno.Nugroho, ya, karena siapa tahu teman-teman akan mendapatkan konten-konten saya tentang mengembangkan akun TikTok, atau mendapatkan harga murah iPad, HP, dan peralatan untuk bikin konten di TikTok, seperti mikrofon, tripod, ring light, seperti itu ya. Mumpung lagi ada potongan harga di bulan PD, di tanggal gajian ini. Oke, saya akan jawab ya.
Ada pertanyaan paling atas. Oke. TikTok affiliate berarti sama seperti dropshipper ya, Pak? Tidak, beda Bu Endah. Kalau affiliate itu kita dapat komisi saat menjualkan produknya. Saat barang dikirim atas nama tokonya, bukan atas nama kita. Kalau dropshipper itu kita dapat komisi, tapi saat pengiriman atas nama kita, seakan-akan kita yang kirim, padahal toko lain, itu dropshipper, gitu ya. Bedanya di situnya, dropshipper ya. Kalau reseller beda lagi, kalau reseller kita perlu membeli produknya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau orang follow, jadi Bu Trisna ya, jadi kalau orang follow kita, terus apakah ada pertimbangan untuk follow atau tidaknya, soalnya biasanya kalau kita follow, biasanya tidak. Kita, ya. Kalau kita follow pasti di fallback. Jawabannya tergantung, ya, tergantung. Apakah kontennya mereka cukup menarik dan sebagainya, ya kalau menarik follow aja. Sama-sama. Nanti kalau untuk berjualan bagusnya akun pribadi atau akun bisnis, Pak. Tapi kenapa kalau pilih akun bisnis kontennya jadi sepi, Pak? Mohon penjelasannya. Ya. Sebenarnya dari Yanti, akun bisnis itu bukan sepi. Ya, sepi itu apa? Kalau fokusnya ke penonton bisa jadi, tapi kalau fokusnya ke omset beda lagi. Ya, kembali lagi, showroom mobil itu tidak seramai pasar ke, kebutuhan sehari-hari ya, atau Superindo atau Indomaret ya, ya, showroom mobil ya seperti itu. Jadi tergantung apa yang ditawarkan gitu. Nah, maksud saya adalah wajar kalau kita berbisnis, kita menyaring orang yang mau beli. Tapi kalau konten memberikan sebatas edukasi, hiburan, wajar kalau itu ramai. Karena tidak ada komitmen untuk membeli seperti itu. Ya. Namun bukan berarti konten bisnis itu bisa ramai, tergantung dari isi videonya. Tergantung dari isi videonya. Itu yang nanti ya. Mas, Bunda Umu, Mas mau tanya apakah satu akun TikTok, satu email? Ya, ya, satu akun TikTok, satu email, satu nomor telepon, satu email, satu akun. Ya, apa boleh satu nomor HP, tapi email yang beda untuk buat akun TikTok? Akun pertama bisa pakai nomor HP, akun kedua bisa pakai email. Boleh gitu. Kak, bagaimana buat keranjang kuning? Apa harus follower 1.500 atau hanya 1.000? 2.000 ya. 2.000 usia 18 tahun ke atas dan rutin posting kurang lebih 26 hari terakhir. Oke. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman lagi bingung membuat konten ya. Pak, saya jualan ini, ide kontennya apa? Pak, saya jualan produk ini. Bagaimana yang menemukan ide konten? Ini ada ada Rianti. Pak, nanti tolong kasih contoh video yang buat seragam sekolah anak dong. Nah, ini dia teman-teman ya. Saya juga pribadi belum pernah jualan seragam sekolah. Saya pribadi sebelumnya juga tidak pernah jualan iPad. Nah, kembali lagi ke mindset ya. Saya coba cari tahu ya, teman-teman. Saya ketik aja jual seragam sekolah. Begitu cara saya mencari. Nah, dari situ saya bisa kelihatan contoh-contohnya. Nah, dari situ, oh caranya begini toh bikin konten untuk seragam sekolah. Oh caranya begini toh untuk bikin bikin konten untuk iPad. Oke, dua pertanyaan lagi ya teman-teman, dua pertanyaan lagi ya. Dua pertanyaan lagi. Oke. Nah, Prana Wijaja. Saya sudah punya akun TikTok biasa. Kalau mau daftar affiliate, apakah buat akun TikTok lagi? Oh tidak, tidak. Akun biasa itu. Akun biasa itu bisa. Minimal 2.000 follower.
Ini Mas Dodi, Mas Seno kalau mau konten ada orangnya gitu dan review produk berarti kita harus punya modal dulu untuk beli produknya dong. Atau ada trik lain? Ya, saya memulai dari apa yang saya punya. Ya, kalau saya punya mie goreng dulu, ya saya buat video mie goreng. Sayangnya video itu tenggelam di tumpukan video banyak ya. Nah, itu ya teman-teman. Kalau terus saya juga punya mikrofon yang saya pakai ini saya sudah beli hampir 4 tahun ya saya buat video ini lalu klik keranjang kuning. Kebetulan ada toko yang jual juga, ya udah saya buat sekalian. Begitu. Gimana? Oke, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ya, sebentar. Oke. Nah, banyak banget ini. Oke. Ini pertanyaan dari Abu Syafri ya. Mas, gimana di tips kalau kita baru mulai TikTok terus mau tawarkan barang? Nah, yang pertama ini sekalian menjawab dari Aini ya, yang mau tanya bagaimana cara jadi affiliate. Nah, teman-teman ya, menjadi affiliate normalnya, idealnya itu syaratnya dari TikTok, ya itu 2000 follower. Ya. Follower terkumpul itu berdasarkan ketertarikan dari kontennya teman-teman, dari postingannya teman-teman. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, tentukan barangnya dulu apa kumpulkan followernya? Saran saya, kumpulkan followernya. Ya, bukan pikirkan dulu barangnya apa. Ya, dari situ kita bisa kelihatan kebutuhan dari follower. Saya tidak semerta-merta tiba-tiba, saya mau jualan iPad, saya mau jualan tongsis atau mikrofon. Konten saya, video saya, ya itu tentang bagaimana cara mengembangkan akun TikTok. Oke? Ya, banyakin follower dulu. Sehingga saya bisa tahu kebutuhannya follower itu apa. Kan saya menjual sesuai dibutuhkan follower. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan follower lebih banyak dan lebih cepat. Nah, itu polanya sudah saya bagikan ke Mas Hermas. Nah, sekarang ini teman-teman ya, sudah lagi ya beberapa detik lagi Mas Hermas akan membagikan pengalamannya bagaimana saya membagikan polanya kepada Mas Hermas mendapatkan 10.000 follower bahkan lebih cepat lagi hanya dalam waktu 1 bulan. Baik, teman-teman, mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Semoga bisa terjawab di sesinya Mas Hermas atau kita bisa ketemu lagi di sesi yang waktunya durasinya lebih panjang bisa ditanyakan ke Mas Hermas. Saya Pras, pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, thank you Mas Pras, thank you. Rekan-rekan semua boleh say thanks to Mas Pras. Ya, boleh chat langsung ke beliau dan juga rekan-rekan follow account-nya Mas Pras supaya nanti bisa kulik-kulik, cek-cek, contek-contek ya. Bagaimana beliau dalam 1 bulan tembus 1,2 miliar. 1 bulan teman-teman semua ya. Cuma dari rumah. Bener ya Mas Pras, cuma dari rumah ya. Geleng-geleng ya. Mau saya bocorin? Jadi rekan-rekan saya mempraktekkan apa yang sudah Mas Pras sampaikan. Saya adalah case study dari yang Mas Pras sudah ceritain. Saya mau bagiin ke rekan-rekan semua yang sudah saya spill di live TikTok. Ya, bagaimana bisa meraih banyak orderan, menghasilkan banyak closingan. Yang menarik adalah dalam waktu yang sangat singkat, bisa meraih banyak viewer, follower, dan order. Yang siap, ketik siap. Yang ready, ketik ready. Yo, chatnya ke saya pribadi ya. Chat to everyone masih ditutup supaya tidak ada distraksi. Ya, ini pesertanya banyak. Ya, kalau seandainya banyak rekan-rekan nanti kalau ada yang chat to everyone, distraksinya banyak. Bahkan kadang-kadang suka ada yang iklan, jualan kafling, jualan insurance, jualan yang lain, akhirnya jadi terdistract. Ya, oke, saya boleh cross check dulu teman-teman, apakah suara saya aman dan juga apakah slide saya aman. Kalau aman ketik aman, kalau jelas ketik jelas. Aman, alright. Aman ya? Oke, sip. Saya sangat excited banget buat berbagi ke rekan-rekan semua, terutama yang baru pertama kali hadir. Saya akan membongkar case tadi, hasil saya mempraktekkan belajar langsung dari Mas Pras, sampai saya bela-belain ke Surabaya ketemu sama beliau. Gimana caranya? Bagaimana prosesnya? Apa buktinya?
Perhatikan baik-baik, yang saya lakukan saya juga pemula. Saya baru benar-benar serius main di TikTok itu bulan Januari. Literally Januari. Artinya, kalau saya aja bisa, teman-teman juga pasti bisa. Nah, saya bagikan dalam case tadi, yaitu hasil praktek, ya bagaimana rekan-rekan menggunakan TikTok marketing, ya saya bisa meraih 10.000 follower dalam 1 bulan bahkan kurang. Bisa tembus 150.000 view dalam 24 jam. Bahkan dalam 1 hari, bisa tembus yang banyak sekali. Piye caranya, bagaimana prosesnya? Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan rekan-rekan semua yang baru pertama kali ketemu. Perkenalkan saya Hermas, background saya pebisnis online dari tahun 2011, sorry. 12 tahun terakhir saya membangun beberapa bisnis ya, online, offline. Saya membangun bisnis dan semua bisnis yang saya bangun saya menggunakan pasukan penjualan. Saya nggak bangun reseller, agen, kemitraan, distributor, partner, cabang. Dari semua bisnis yang saya bangun, saya banyak menggunakan social media marketing. Dan teman-teman semua, sesi malam ini bukan tentang saya akan membagikan apa yang saya sudah lakukan. Selain itu teman-teman, saya juga seorang penulis buku, saya sudah menulis 23 judul buku, dan memang doakan teman-teman, saya itu komporin Mas Pras bulan depan, ya siap-siap Mas Pras akan merilis buku rahasia dapat income rutin dari TikTok. Yang pengen standby aja ya di akhir bulan depan. Ya, nah dari sana rekan-rekan semua saya menyadari bahwa apa yang saya alami, saya pengen bagiin ke teman-teman semua dalam bentuk case study. Studi kasus bahasa simpelnya. Nah, dari situ teman-teman bisa contek, bisa terapin. Dari saya mulai jualan ayam, jualan website, landing page, jualan snack. Sampai sekarang saya masih jualan snack, kue, madu, kue kering, kolagen. Saya jualan kolagen juga. Saya bangun studio bareng mitra, ya teman-teman, saya mengoptimalkan studio content creator. Dan juga saya membangun beberapa divisi-divisi yang lain. Ya, jualan elektronik, jualan skincare, jualan platform, dan saya banyak menggunakan sosial media. Tapi yang menarik adalah sejak bulan Januari, saya banyak menggunakan TikTok. Teman-teman, saya mau cerita, TikTok tuh powerful pakai banget. TikTok powerful pakai banget. Saya bisa ngebangun ratusan pasukan penjualan, membangun ribuan leads, membangun divisi baru. Saya tahun ini membangun 2 bisnis unit baru. Dan saya mau launching bulan depan 1 unit baru lagi. Ya, 1 bisnis unit. Jadi bangun divisi baru, bisnis baru, dan saya banyak menggunakan TikTok. Jadi TikTok rekan-rekan semua itu dapat affiliate, dapat duit dari affiliate, dapat bisnis, dapat leads, dapat branding, dapat, dan yang menarik adalah bisa teman-teman praktekin meskipun awal. Ya, kuncinya gimana Mas Hermas? Contek. Ilmunya adalah contek aja, ya, contek. Karena kalau teman-teman tinggal nyontek itu powerful pakai banget, tinggal diterapin. Nah, perhatikan baik-baik. Saya akan cerita secara singkat, 15-20 menit, teman-teman semua. Tapi sebelum saya mulai, saya ngecas dulu, takutnya mati. Ya. Dalam 20 menit ke depan, saya akan berbagi ke rekan-rekan semua dalam bentuk bocoran, ya, strategi. Karena kalau di live, mohon maaf, nggak memungkinkan. Apalagi ada beberapa hal yang sensitif kalau dibahas di TikTok live nggak bisa. Tapi di Zoom aman. Makanya kalau teman-teman lihat live saya, kalau ngomong Instagram, FB itu nggak boleh. Ya, ngomong Zoom juga nggak boleh, bilang ZOOM kelas, jadi nggak boleh, hati-hati. Nah, mari kita mulai. Gimana caranya? Saya tembus 10.000 follower dalam 30 hari, bahkan 3,5 minggu, kurang dari sebulan. Yang saya lakukan teman-teman semua adalah saya menerapkan ya beberapa pola yang bisa di ATM-kan. Bulan Januari followersnya 1.000. Bulan Februari, minggu kedua, saya agak lupa ya, minggu kedua atau minggu ketiga, itu 26.000. Ya, artinya dalam waktu 1,5 bulan, saya tembus 22.000 follower. Bulan Januari minggu pertama sampai Januari minggu keempat, saya tembus sekitar 11-12 ribuan. Jadi tembus sekitar 10.000 dalam waktu 3,5 minggu. Artinya apa? Ini powerful. Kalau teman-teman contek, ini bisa banget. Kurang dari 1 bulan, teman-teman, beberapa konten-konten saya yang saya posting, meskipun nggak pakai studio, nggak pakai mic, HP-nya biasa, lighting-nya biasa, saya lagi posting nunggu anak sekolah. Lihat aja, saya lagi posting nunggu anak sekolah. Ada yang tembus 6.000 view, 2.000 view, ada yang tembus 70.000 view, 24.000 view, 100.000 view, 600.000 view. Lah kok bisa? Yang menarik adalah, dulu saya berpikir TikTok tuh isinya anak-anak alay. Yo, ketik di kolom komentar, ketik di kolom chat kalau merasa bahwa TikTok isinya anak-anak alay. Ada? Yo, ada. Coba ketik di kolom komentar. Siapa di sini yang dulu berpikir, ya chatnya ke saya pribadi ya, tidak to everyone. Dulu saya berpikir isinya anak-anak TikToker tuh anak-anak alay, joget-joget parge-parge nggak jelas. Hey, ternyata saya berubah. Saya berubah cara pandangnya ketika melihat data analitik. Data analitik berarti kayak gini. 25 sampai 54 tahun itu berarti 89% market profile saya.
Dan yang menarik adalah saya bisa menghasilkan penjualan. Dan saya menjual produk sama seperti Mas Pras. Tapi kalau Mas Pras kan produk elektronik ya. Saya menjual beberapa produk yang berhubungan dengan skincare, produk beauty gadget, dan juga produk kolagen. Yang menarik adalah saya jual itu di atas 1 juta rupiah. Artinya mendobrak cara berpikir kita bahwa TikTok yang dijual cuma murah-murah doang. Enggak, marketnya gede. Selama tahu caranya, selama bangun brandingnya bisa. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ini dia, mengoptimize TikTok untuk pemula. Ya, rekan-rekan bisa terapin. Mulai dari tujuan yang clear, konten, interaksi, konsistensi, monetizing. Nah, ini yang saya terapin selama beberapa bulan ini. Yang pertama adalah goal. Saya tahu tujuan saya main TikTok. 3 objektif, viewer, follower, order. Kalau dalam bahasa konteks TikTok, ya, viewer, follower, or dalam konteks bahasa bisnis, 3 objektif adalah kejar branding, orang percaya sama Anda. Kejar selling, ya, orang menghasilkan penjualan buat Anda. Yang ketiga, kejar team building, ya, sehingga bisnis kita bertumbuh berlipat kali ganda, namanya scaling up. Oke, ya. Apa tadi? Branding, menghasilkan kepercayaan, branding, kepercayaan, selling, menghasilkan penjualan, team building untuk menghasilkan scaling up. Sehingga bisnisnya berlipat kali ganda. Saya melakukan itu tiga-tiganya. 2, konten. Mau konten yang menarik atau bermanfaat. Kalau konten menarik, prank, joget-joget, pargoy, komedian gitu ya. Tapi saya nggak bisa, saya bukan artis. Ya, bermanfaat, informasi, informatif, edukatif, ya, interaksi, reply, comment, spike up, konsistensi, 1, 2, 3. Kalau Anda awam baru mulai, pakai pola 1, 2, 3. 1 hari 2 konten 3 bulan, ya. Kalau Anda udah mulai rutin, Anda bisa naikin. Ya, tapi yang saya pelajari dari Mas Pras adalah, Mas Pras sampaikan, Mas Hermas fokus untuk juga nge-live. Jadi saya short video iya, live juga iya. Jadi kalau teman-teman lihat materi saya, bagaimana short video harus nyambung ke live harus nyambung ke short video. Itu saya belajar dari Mas Pras. Monetize, income, bisnis, itu teman-teman bisa generate dari apa yang teman-teman sudah lakukan. Artinya apa? Contek caranya. Ya, foto, capture, screenshot. Silakan. Foto, screenshot. Sudah? Yang sudah katakan sudah? Yang sudah katakan sudah? Sudah. Oke, sip. Ya. Banyak cewek ya Mas Hermas? Iya, memang TikTok tuh banyak cewek. Artinya kalau Anda berjualan produk yang marketnya cewek itu powerful sekali. TikTok tuh sekitar 60% wanita. Rahasia gedein akun TikTok, tinggal terapin polanya. Konten menarik, posting rutin, interaksi rutin, terapin 2 kali 30 hari, 3 kali 30 hari. Ingat, jangan fokus ke hasil. Fokus aja dulu, terapin rutin. Ya, fokus aja dulu, terapin rutin. Nanti hasil teman-teman akan raih. Saya ulangi, nanti hasil teman-teman akan raih. Ya, jadi teman-teman semua kebayang nggak yang saya lakukan dari bulan Januari, Februari hingga sekarang? Ya, hingga sekarang teman-teman semua, saya menerapkan pola-pola tadi. Selain follower dapat apa lagi Mas Hermas? Perhatikan. 1, saya membangun produk dan personal branding. Produk branding orang percaya dengan produknya, personal branding orang percaya dengan kitanya. Yang mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Dua-duanya penting. Ya. 2, saya merekrut puluhan agen. Bahkan total dari semua grup kita merekrut ratusan tim penjualan. Misalnya agen dropship mitra affiliate. Ya. Bulan depan saya akan meluncurkan divisi baru, ya, mendampingi para affiliate TikTok. Ya, dia akan ngebangun 1.000 pasukan baru. Ya, siap-siap. Ya, 3, saya meraih banyak prospek dan calon pembeli. Ya, jadi kebayang nggak? Kalau Anda membangun bisnis, ini darahnya bisnis, yaitu leads atau calon pembeli, leads atau calon prospek. Ya, apa yang saya lakukan dari TikTok? Saya meraih lebih dari 5.000 leads, 5.000 contact number. Wah, powerful sekali teman-teman. Saya nggak pakai ads, saya organik, gretongan, gratisan. Ya, gratisan teman-teman semua. Tinggal cobain, tinggal praktek ya. Yang keempat, tentu saja saya meraih komisi affiliate. Ya, perhatikan baik-baik, saya meraih komisi affiliate. Ya, dan saya banyak didampingi oleh Mas Pras. Memang tidak segede Mas Pras yang 1 bulan 1,2 miliar omsetnya. Saya omsetnya nggak segede beliau, tetapi lumayan. Saya kejar profitnya deh. Profitnya seminggu 1,3. Seminggu. Artinya kalau dalam 4 minggu, 4 kali 1,3, 5,2. Profitnya lumayan nggak? Lumayan. Ini karena saya memang tidak fokus ke affiliate. Mas Pras lebih fokus. Saya lagi fokus membangun bisnis. Tapi saya dengan Mas Pras melengkapi. Mas Pras fokus ke affiliate. Saya fokus membangun bisnis. Makanya teman-teman semua, nanti kalau ada program pendampingan, ya, program mentoring khusus intens, ya, wajib, kudu, mesti harus ikut. Ya, kenapa?
recommended banget ya. Jadi kebayang nggak teman-teman, dari TikTok Anda bisa menghasilkan apa aja? Tadi ya, branding dapat, closing dapat, penjualan dapat, ya viewer dapat, pasukan penjualan dapat, dan teman-teman ini bisa dicontek karena formulanya bisa Anda duplikasi. Ya, cerita gimana dapat 4.000 follower juga dalam 24 jam? Ya, 15 Februari, 14.000, 16 Februari, 19.000. Saya tembus segini karena ada satu konten saya yang tembus 160.000 viewer. Bayangin teman-teman, tembus 160.000 viewer ya. Dan sekarang konten tersebut tembus di angka 700.000 viewer. Bayangkan. Ya, ini geleng-geleng. Artinya powerful banget ya. Jadi teman-teman dapat apa aja ya? Branding dapat, calon prospek dapat, kontak WhatsApp dapat, leads prospek calon pembeli dapat, sales dapat, komisi affiliate juga dapat. Pertanyaan saya, bantu jawab. Kalau rekan-rekan semua yang ada di sini, ya, teman-teman ada di sini, rekan-rekan, ya, siapa yang pengen meraih kelima-limanya, yang pengen ketik pengen, ya, yang pengen ketik pengen, ya, dan juga pengen didampingi secara khusus, yang pengen, yang mau ketik mau, japri ke saya, ya. Japri itu artinya bukan japri via WhatsApp ya, tapi japrinya via direct message, ya. Oke, mau ya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Mas Pras juga akan membantu ya memberikan contekan formula buat teman-teman yang memang mau gedein akun TikTok dan plus dapat income rutin. Dan ini akan dibimbing buat teman-teman semua. Saya perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman bisa meraih omset segini, ya 50 sebulan, 190 sebulan, 550 sebulan, 1,2 miliar satu bulan. Berapa harga yang teman-teman siap untuk Anda bayarkan? Bukan konteks uang, tapi konteks berapa serius Anda mau gaspol. Teman-teman, saya mau cerita ya. Jadi saya karena tahu bahwa TikTok itu powerful sekali, saya sampai bela-belain teman-teman semua itu ke Bandung, ikutan training 7 juta rupiah. Ya, saya ikutan program training 11 juta rupiah. Training sosmed tuh nggak murah. Seriusan, training sosmed tuh nggak murah. Ya, tinggal PR-nya teman-teman semua adalah mau praktek apa enggak. Ya, nah siap-siap teman-teman semua. Ini dia summary ya, mindset strategi. Ini optimasi TikTok marketing, optimasi akun TikTok, optimasi bio, optimasi konten, affiliate marketing, strategi FYP, konversi keranjang kuning sampai membangun bisnis. Nah, buat teman-teman semua, rekan-rekan yang hadir di sini, Anda hadir dalam sebuah program preview class. Ya, preview class itu artinya cuplikan. Preview class, cuplikan. Yang namanya preview, pasti ada program utama. Sekali lagi, yang namanya preview pasti ada program utama. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena program utama kita terjangkau pakai banget. Nggak perlu kayak saya bayar 11 juta, nggak perlu kayak saya bayar 7,5 juta, ya sampai keluar kota untuk bayar 7,5. Teman-teman, terjangkau pakai banget. Pertanyaan saya, kalau ada sebuah program pendampingan, ya intens langsung 2 hari. Setelah 2 hari selesai, akan ada program 30 hari pendampingan lagi. Di monitoring langsung, teman-teman. Pertanyaan saya, siapa yang mau? Kalau programnya nggak perlu sampai 7 juta, nggak perlu sampai 6 juta, nggak perlu sampai 11 juta rupiah, bahkan rekan-rekan semua nggak sampai 1 juta rupiah. Yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen. Dan kebetulan, mohon maaf banget, malam ini adalah penutupan. Karena kita sudah men-spill ini sudah lebih dari 3 minggu. Ya, yang mau ketik mau. Nggak sampai rekan-rekan semua 7 juta, 8 juta, bahkan nggak sampai 1 juta rupiah. Tapi mohon maaf, malam ini penutupan registrasi. Dan sudah banyak yang daftar. Batch pertama kita kemarin itu 120 peserta. 120 peserta. Ya, jadi siap-siap. Ini dia. Buat teman-teman yang mau belajar TikTok secara intens. Ya, saya pengen bagiin. Program ini akan diadakan Sabtu Minggu ini. Ya, siap-siap. Sekarang hari Kamis, jeda besok Jumat. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung, buat teman-teman sudah mendaftar, siap-siap Jumat besok teman-teman akan di-invite ke grup khusus. Ya, program intens 27-28 Sabtu Minggu. Hari pertama, teman-teman akan belajar tentang membangun akun TikTok dari nol, menemukan ide konten, ya, meraih ribuan follower dalam waktu singkat, trik FYP, meraih penonton, like, komen, ya, membangun branding, meraih prospek dari TikTok, dan menghindari pelanggaran. Hari pertama, teman-teman akan belajar membangun akun TikTok dari nol hingga makin gede. Hari kedua, teman-teman akan belajar tentang cara menghasilkan uang secara rutin, ya, langkah-langkah dapat income dari TikTok dan TikTok affiliate, trik menjadi affiliate TikTok dan kebajikan order.
Jurus ampuh untuk bisa closing dan juga rekan-rekan semua belajar cara nge-live dan bagaimana meraih 1 miliar pertama di TikTok. Akan dibongkar oleh Mas Pras dan saya. Saya dan Mas Pras akan berbagi dalam 2 hari, teman-teman semua, supaya Anda bisa belajar hari pertama gedein akun TikTok, hari kedua menghasilkan income. Bayangin teman-teman, Anda mengeluarkan uang 5 juta rupiah, tapi kalau dalam setiap bulan dapat 5 juta juga, ya 1 bulan balik modal, itu menguntungkan. Tapi jangan khawatir, ini terjangkau. Perhatikan, catat, 27, 28, 2 hari intens training by kelas marketer. Jadi program ini kita sudah bikin beberapa batch, teman-teman, ya. Kalau training offline di hotel, teman-teman kena 2,5 training ya offline. Tapi karena beberapa partner mitra kami ada yang dari Papua, Belanda, ada yang dari Singapura, ada yang dari Australia hadir kemarin, ya, maka rekan-rekan semua kita pastikan tidak harus offline. Ya, kita mengadakan training yang online. Training online teman-teman semua, ya kalau ini training offline 2,5 ya selama 2 hari. Training online cuma 990.000. Artinya terjangkau dan rekan-rekan semua bisa pakai banget. Tinggal PR-nya adalah praktek. Dan program 2 hari ini, siap-siap setelah 2 hari, akan ada pendampingan selama 30 hari ke depan. Ya, dan jangan khawatir, Mas, kalau udah 30 hari gimana? Tenang, nanti dapat kontaknya Mas Pras, dapat kontaknya saya, untuk bisa tektokan langsung. Plus bisa konsul. Nah, tapi sebelum penutupan, karena kan memang acaranya hari Sabtu, ya, hari ini adalah penutupan pendaftaran terakhir. Ya, saya mau tanya dulu, buat yang serius, buat yang pengen, siapa yang mau good news dari saya? Sebagai penutupan, yang mau good news ketik mau. Ya, kalau banyak yang mau, saya akan spill buat teman-teman semua. Good newsnya bisa bonus, good newsnya bisa promo, bisa potongan harga, saya nggak tahu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang memang serius mau melakukan pendaftaran di malam ini, karena malam ini terakhir. Dan kalau nggak bisa ikutan yang 1 minggu, ada kemungkinan besar trainingnya masih lama lagi. Ya, ini dia good news. Yang pertama, good newsnya adalah rekan-rekan, teman-teman nggak perlu bayar yang tadi 2,5, nggak perlu bayar 1 juta rupiah, cuma 690.000. Tapi ingat, pendaftaran malam ini terakhir. Caranya gimana? Gampang, japri ke pengundang. Siapa yang mengundang ke session ini adalah orang-orang yang menjapri teman-teman. Atau yang ada di grup. Kalau Anda diundang di grup, maka japri aja adminnya. Sekali lagi, japri adminnya. Ya, gampang, langsung registrasi ke yang mengundang Anda. Registrasi ke yang mengundang Anda. Ya, langsung tanyakan gimana cara registrasi linknya, bagaimana cara mendaftarnya. Good news yang pertama, Anda nggak perlu bayar 1 juta, dapat hemat 300.000 rupiah. Lumayan banget. Yang kedua, teman-teman, ya, oh iya, saya mau tanya, ya, ada yang nanya kemarin, Mas Hermas, boleh nggak kalau hadir berdua, hadir bertiga? Boleh. Pakai 1 laptop, hadir bertiga boleh. Kalau hadir bertiga kan patungannya 200.000, 200.000, 200.000, lumayan lebih hemat. Ya, yang penting satu rumah, ya, yang penting satu rumah. Ya, nggak bisa beda kota, ya, karena satu akses satu device, ya, lebih murah, hemat, barengan aja sama tetangga, sama saudara, ya. Good news yang kedua, rekan-rekan, gratis buku fisik. Jarang ada training yang memberikan buku fisik. Harga bukunya 250.000. Ini teman-teman semua gratis. Free. Gratis buku fisik WA Marketing buat teman-teman. Bukunya hardcover. Ya, ini ada di beberapa teman-teman sudah pada nyampe bukunya. Ya, ini bukunya hardcover. Bukunya dapat 2. Ya, kenapa buku WhatsApp? Karena TikTok perlu dikonversi juga ke WhatsApp. Ya, saya bisa meraih ribuan, 5.000 leads itu dari TikTok. Ini ada 2, ya, bukunya ada 2, ya, depan belakang ya. Jadi ini ada 2 buku. Ini kalau dirobek plastiknya ada 2 buku. Free dan akan dikirimkan langsung ke rumah teman-teman semua. Ya, siap-siap. Oke. Jadi teman-teman dapat 2 good news. Good news yang pertama, rekan-rekan akan dapat harga termurah yang akan ditutup malam ini. Malam ini ditutup per jam 24.00 ya. Sekali lagi ya. Pendaftaran ditutup per jam 24.00. Jam 12 malam. Plus teman-teman semua ya dapat buku fisik. Ya, dapat buku fisik. Saya berdoa semoga program ini bisa menolong teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang siap untuk memperbesarkan akun bisnisnya, akun affiliate-nya, mau gedein viewernya, mau menghasilkan income rutinnya, dan ayo, caranya gampang, langsung daftar, ketik nama _training TikTok, hubungi ke pengundang Anda. Sekali lagi, ketik nama _training TikTok, hubungi ke pengundang Anda. Ya, hubungi ke orang yang memberikan link Zoom. Oke, semoga bermanfaat dan sesuai janji saya akan buka Q&A. Ya, saya akan buka tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya via Japri. Ya, Japrinya via chat Zoom. Ya, saya akan buka kolom pertanyaan terutama buat teman-teman yang ingin bertanya. Ya, yuk silahkan. Sebentar ya, saya cross check atas dulu ya, sebentar. Saya mau daftar Mas Hermas kemana? Ke orang yang mengundang Anda.
Ya Pak ya, yang mengundang Anda, japri ke yang mengundang. Tanya lagi, silakan. Ya. Sabtu Minggu, kalau seandainya ada satu hari nggak bisa hadir, apakah ada rekaman? Ada rekamannya, jangan khawatir. Ya. Hmm, oke, silahkan ya. Ya, chatnya ke saya ya, chatnya ke saya. Mm, mm, mm. Pak, kenapa lebih pakai WhatsApp daripada Telegram untuk konversi? Karena tingkat penjualannya lebih tinggi. Saya pakai dua-duanya. Telegram saya pakai, WhatsApp saya pakai. Ya, karena konversinya lebih tinggi di WhatsApp. Tingkat penjualan lebih tinggi di WhatsApp. Mm, mm, mm. Mas, kalau tukar gift jadi uang tuh gimana caranya? Gampang Mas Rizky, ada saldo. Tinggal diuangin aja. Saya pengen daftar, tapi nggak bisa full hadir. Apakah ada rekamannya? Ada. Jangan khawatir. Buat teman-teman yang sudah melakukan registrasi, nanti akan dikasih link Zoom-nya ya. Dan teman-teman semua siap-siap buat teman-teman yang mendaftar. Kalaupun ada 1-2 jam yang nggak bisa hadir, teman-teman nanti bisa dapat rekamannya. Jangan khawatir. Bisa ditonton berkali-kali. Saya mau daftar Mas Hermas. Pak Fauzan, Japri ke pengundang. Ya, Pak Fauzan nanti Japri ke pengundang ya. Saya mendapat nomornya Mas Hermas dan Mas Pras, apakah bisa? Bisa, Pak Prana, nanti para peserta, sekali lagi, para peserta bisa dapat akses ke saya dengan Mas Pras. Ya, Mas Rizky, mohon maaf, malam ini pendaftaran ditutup karena trainingnya Sabtu. Lusa trainingnya, ya, karena kita butuh waktu untuk mempersiapkan para peserta. Kebetulan yang satu minggu ini yang mendaftar sudah banyak. Yang daftar sudah banyak, jadi manfaatkan karena kalau nggak daftar yang 1 minggu ini bakal ikutnya bisa 4-5 bulan lagi. Sayang. Yuk, tanya lagi. Mas Elas boleh diinfo outline materinya, agenda agenda materinya ya. Ya, silakan. Silakan difoto. Difoto, di capture, di screenshot. Silakan. Ini beberapa rekan-rekan sudah pada registrasi untuk pendaftaran. Ya, teman-teman, ini ada beberapa rekan-rekan yang japri, ya, yang japri. Mohon kalau japrinya menggunakan nama lengkap ya. Nama kota daftar training. Nama kota daftar training. Ya, training hari pertama membangun akun TikTok dari nol, menemukan ide konten menarik, ya, meraih ribuan follower, trik FYP bisa ribuan jutaan viewer, membangun branding, menghindari pelanggaran. Yang kedua, belajar cara menghasilkan income rutin, ya, cara-cara daftar affiliate, kemajuan order, jeruk ampuh agar banyak closing live TikTok dan bisa meraih 1 miliar 1 bulan. Itu akan dibongkar oleh Mas Pras. Silakan, ya, di foto boleh, di capture boleh. Mbak Sophia, untuk daftarnya tidak melalui chat Zoom ya. Daftarnya ke WA ke pengundang masing-masing. Ya, daftarnya ke pengundang masing-masing. Untuk sesi ini apakah bisa dikerjakan sendiri atau harus punya tim? Mas Dodi sendiri bisa. Saya sendiri, Mas Pras sendiri. Literally saya nggak pakai tim, Mas Pras nggak pakai tim. Belum ada respon dari pengundang. Mbak Ina, pengundangan atas nama siapa boleh dibantu? Pengundangan atas nama siapa? Nanti pengundang akan memberikan link afiliasi, link daftar. Pak, cara meningkatkan omset di TikTok. Tadi udah dibahas lengkap, ya, konten, ya, konsistensi, live. Ya. Pak, kalau kita live biasanya nggak pakai keranjang kuning tentang edukasi. Lalu kita pakai keranjang kuning. Apakah viewer turun? Enggak. Aman. Yang ngundang itu dari grup WhatsApp atau gimana, Mas? Mas Fauzan, kalau diundangan dari grup WhatsApp, japrinya ke adminnya. Japrinya ke adminnya, ya. Saya mau daftar ke pengundang ya. Yuk, silakan. Intensi 30 hari seperti apa? Jadi 2 hari adalah training. 30 hari teman-teman akan dimasukkan ke grup dan akan dikasih PR. Dikasih PR nanti akan report ya supaya rekan-rekan semua nanti bisa melakukan yang namanya praktek harian. Oh, Mbak Ina, pengundangnya Mbak Ana. Mbak Ana adalah salah satu mitra saya, Japri Mbak Ana. Mbak Ina, Japri Mbak Ana. Mohon sabar, mungkin Mbak Ana lagi memperhatikan materi. Jadi kalau lagi memperhatikan materi, kemungkinan besar ada beberapa para pengundang yang nggak bisa langsung. Saya sudah japri Mas Hermas. Oke, baik. Buat teman-teman yang diundang dari saya bisa japri langsung. Aku pengundangnya Kak Hermas ya, japri saya bisa. Buat teman-teman yang sudah tektokan bisa langsung. Mas Hermas, apakah benar nih harga 690? Betul. Teman-teman nggak perlu bayar 2,5, nggak perlu bayar 990. Ini cuma 690.000. Ya, 690.000. Silahkan nanti bisa tektokan. Ya. Apakah besok masih bisa mendaftar? Mohon maaf, pendaftarannya per jam 24.00.
Ya, mohon maaf kita per jam 24.00. Kalaupun rekan-rekan semua ada kendala di pembayaran, yang penting nanti registrasi dulu via form, ya. Registrasi dulu via form. Nanti mungkin tim finance akan nge-backup. Bayarnya kapan? Kita trainingnya hari Sabtu Minggu. Maka registrasinya malam ini. Tanya lagi guys, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Karena pengundang saya sudah nggak aktif. Saya WA ke nomor, oh, Mbak Laila, boleh tahu pengundang atas nama siapa? Boleh, Japri, tapi atas nama siapa? Mbak Ainun, kalau daftar sekarang transfer besok bisa nggak? Yang penting teman-teman semua registrasi form dulu. Registrasi form. Ya, karena registrasi form itu nanti dikasih link, itu ngunci, ya ngunci. Tapi usahakan banget malam ini karena, oh Pak Miftah, baik. Bisa Mbak Laila, Japri saya ya. Mau daftar, Mbak Dewi, Japri ke pengundang ya Mbak Dewi ya. Japri ke pengundang. Jangan Japri ke saya. Jangan Japri ke saya ya. Kak, saya itu live kuliah semester akhir. Kalau mau live di jam yang random itu bisa nggak sesuai dengan jam kosong? Intinya gini, kalau nge-live di jam-jam rame boleh, tapi nggak harus jam rame, bisa tetap naik kok, selama konsisten. Ya. Oh baik, ATM-nya jauh. It's okay, teman-teman yang problemnya di ATM, jangan khawatir, nanti tim finance akan nge-backup. Saya mau Mas Hermas, Japrinya ke grup WA. Tidak, Japrinya ke admin. Ya kan kalau di grup WA itu kan nggak bisa dibuka. Japrinya ke admin. Jadi kalau Anda diundang oleh para pengundangnya di grup, Japrinya ke adminnya. Japrinya ke adminnya. Ya Japri ke admin ya. Oke, 1 menit lagi teman-teman, tanya. Apakah pemula bisa? Jangan khawatir teman-teman, pemula bisa. Selama teman-teman install TikTok. Kalau teman-teman udah install TikTok bisa, beneran. Bisa, jangan khawatir, pemula bisa. Ya, lihat outline-nya. Jadi rekan-rekan akan belajar ngebangun akun dari nol. Ya, profilnya, fotonya, ya benar-benar di backup banget. Ya, tanya lagi, 0,5 menit lagi ya. Saya sudah WhatsApp untuk registrasi training, tapi belum direspon. Mbak Nawira, Japrinya ke atas nama siapa dan ke siapa? Mohon tunggu ya, karena nanti akan dibantu. Saya diundang dari linknya Mas Hermas lewat link. Japrinya ke siapa? Ke saya. Teman-teman yang dapat linknya dari live TikTok saya, ya, Japrinya ke saya, atau bisa dapat link Zoom-nya dari saya, Japrinya ke saya. Kalau diundang oleh mitra-mitra saya, Japrinya ke mitra saya. Ya, cukup ya teman-teman ya. Belum di-reply sama pengundang. Ini banyak banget yang daftar ya. Aku udah Japri, baik Mbak Vin, siap. Oke, teman-teman semua, ini juga akan ada Mbak Mona yang akan nge-backup kalau ada pertanyaan terkait mengenai registrasi, ya. Teman-teman, saya akan akhiri session kita malam ini, ya. Siap-siap teman-teman, karena pendaftaran akan ditutup malam ini. Ya, siap-siap, saya berdoa banget. Ya, session training 2 hari ini menolong rekan-rekan semua, terutama buat teman-teman yang siap gaspol. Saya mau cerita, Mas Pras itu nge-live-nya tiap hari. Saya nge-live-nya juga tiap hari. Ya, pengalaman kami 2-3 tahun. Anda boleh nggak harus ikut training kok. Tapi memang prakteknya 2-3 tahun. Ya, jatuh bangunnya, kena pelanggarannya. Daripada teman-teman mengalami hal yang sama, mendingan nggak harus 2-3 tahun. Mungkin 2-3 bulan lebih baik. Ya, lebih singkat. Karena teman-teman belajar shortcut. Shortcutnya langsung belajar ke orang-orang yang sudah melakukannya. Jangan kayak kami pernah kena pelanggaran, teman-teman nggak harus kena pelanggaran. Kenapa? Kalau teman-teman nggak tahu caranya, nggak tahu formulanya, kena pelanggaran. Aduh, udah akunnya gede kena pelanggaran, habislah sudah. Maka belajar di training 2 hari ini, semoga bisa menolong teman-teman semua untuk ngebangun dari nol, terhindar dari pelanggaran, akunnya bertumbuh, closingan makin banyak, dan ngeluarin budget nggak sampai 1 juta, cuma 650.000, balik modalnya kurang dari seminggu malah. Siap belajar? Ya, rekan-rekan, saya akan akhiri session, bentar ya. Sebentar, saya akan akhiri untuk session malam ini. Kita akan ketemu lagi Sabtu Minggu di training intens 2 hari, ya, dan langsung ya Japri ke pengundang Anda. Siap-siap Jumat besok. Hari Jumat besok kita akan invite ke grup belajar, ya. Invite grup belajar untuk dapat info terupdate dan bisa koordinasi langsung dengan saya, dengan Mas Pras. Saya kembalikan ke Mbak Mona selaku host moderator. Saya kembalikan, silakan. Oke, terima kasih Mas Hermas, terima kasih juga Mbak Ulfi ya. Teman-teman boleh kita kasih plus ya buat Mas Hermas dan juga Mas Preseno yang tadi sudah membagikan materinya buat kita semua. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk materinya dipelajari kembali dan tentunya teman-teman wajib untuk praktekin supaya bisa dapetin hasil yang maksimal ya, supaya bisa
mulai menghasilkan income dari TikTok. Nah, kalau teman-teman semua mau belajar yang lebih detail lagi, belajar yang lebih panjang sesinya ya, teman-teman langsung aja menghubungi partner affiliate kami yang sudah mengundang teman-teman untuk ikutan sesi preview kelas malam hari ini untuk nantinya mendaftar ke sesi training yang akan diadakan hari Sabtu dan Minggu besok teman-teman ya. Jadi tanggal 27-28 kami akan adakan sesi trainingnya itu full day selama 2 hari. Teman-teman langsung aja daftar ke para pengundang dan teman-teman kalau sesi training kita ada sesi rekamannya, jadi bisa dipelajari berkali-kali teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman kesulitan menghubungi pengundang, bisa tinggalkan nama dan nomor WhatsApp di direct message saya, supaya nanti akan ada tim kami yang membantu pendaftaran teman-teman semuanya. Harus cepet-cepetan. Kenapa? Karena malam ini pendaftarannya akan ditutup teman-teman ya. Jadi pendaftaran terakhir malam ini sampai jam 12. Kalau besok kita udah tutup pendaftarannya. Jadi langsung hubungi para pengundang. Kalau kesulitan menghubungi pengundang, tinggalkan nomor WhatsApp teman-teman di direct message saya. Oke? Saya Mona dan saya akan tutup sesi kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ermas, terima kasih Mas Pras, dan juga makasih Mbak Ulfi. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sesi preview kelas malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa berdampak positif buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa praktekin dan daftar sesi trainingnya. Oke, saya Mana mohon pamit undur diri dan kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.